Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati selaku Kaprodi PGSD Universitas Muria Kudus, Ibu Siti Masfuah SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Fitriah Amalia SPD MPD, dan juga seluruh dosen PGSD Universitas Muria Kudus. Tidak juga kepada teman-teman yang saya sayangi. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya Mawar Setianingsih selaku moderator terlebih dahulu akan membacakan visi dan misi Prodi sebagai berikut. A. Visi keilmuan, mengembangkan pendidikan guru sekolah dasar yang selaras dengan prinsip konstruktivisme berbasis kearifan lokal guna menghasilkan lulusan yang unggul. B. Tujuan program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muria Kudus yaitu untuk meningkatkan kualitas program studi meliputi meningkatkan kemampuan kelembagaan program studi pendidikan guru sekolah dasar FKIP UMK agar tercapai efektivitas dan efisiensi sebagai program studi yang memiliki jati diri kependidikan berbasis kearifan lokal dan berwawasan global. Menyelenggarakan pendidikan melalui pengembangan berbasis karakter literasi 6C, yaitu critical thinking, collaboration, creative thinking, character education, citizenship, and communication. Dan HOTS, Each Other Thinking Skill, untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian akademi dalam bidang studi pendidikan dasar dengan penekaan semangat kearifan lokal dan kepentingan nasional dalam era global, khususnya pada A. Kemampuan mengelola dan mengembangkan proses pembelajaran tingkat sekolah dasar. B. Kemampuan menjadi peneliti dasar atau pemula bidang pendidikan dasar, khususnya pada penelitian di dalam kelas. C. Kemampuan menjadi praktisi di tingkat pendidikan dasar, menghasilkan penelitian yang menunjang pengembangan pendidikan dan pengajaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang pendidikan dasar. Menghasilkan program-program kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk ikut memperdayakan dan melayani masyarakat di bidang pendidikan dasar. Menghasilkan kerjasama dalam berbagai lembaga dalam dan luar negeri. Ya baik, tadi adalah visi dan misi Prodi yang telah saya bacakan. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik dan sehat, serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di podcast yang akan membahas tentang teknik analisis korelasi dalam penelitian kuantitatif. Nah, di podcast kali ini kita sudah kedatangan tamu yang Masya Allah luar biasa spesial. Langsung saja kita sapa dulu, ada Ibu Fitriah Amalia, SPD MPD. Dipersilakan kepada Ibu Fitriah Amalia untuk memaparkan materi pada pagi hari ini. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Mbak atas kesempatan waktunya. Mungkin sebelumnya saya share-screen-kan materi dari saya terlebih dahulu ya. Baik. Seperti dia untuk negosiasi. Saya mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu, dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Mawar yang telah sangat luar biasa membuka acara podcast kita di pagi hari ini dengan suara lembutnya, suara santunnya, sehingga saya mendengar juga lebih bersemangat dan senang sekali bisa bertemu dengan Mbak Mawar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman podcast semua. Di sini saya akan mencoba
kita berdiskusi ya, kita belajar bersama terkait materi teknik analisis korelasi dalam penelitian kuantitatif. Di sini dalam PPT yang saya share-kan ada kalimat kecil berbantuan SPSS. Sehingga nanti memang di sini saya akan mencoba menjelaskan gambaran umum teknik analisis korelasi itu nanti seperti apa dalam penelitian kuantitatif. Kemudian kita akan mencoba untuk praktek menggunakan aplikasi SPSS dengan teknik tersebut. Jadi nanti saya memang fokusnya bukan di perhitungan, karena nanti saya kalau kita masuk ke perhitungan itu mungkin waktunya bisa lumayan lama ya Mbak ya. Oke, di sini perkenalkan, saya sudah perkenalkan ya. Mungkin teman-teman beberapa dari semester 4 atau semester 6 itu juga sudah ada yang pernah saya sebagai dosen kalian di perkuliahan, dan di sini saya juga mengaku mata kuliah statistika pendidikan di semester 4. Banternas siji dong, siapa yang mes Banternas? Mungkin juga bisa sebagai modal atau sumber belajar kita diskusi di mata kuliah tersebut, di mata kuliah statistika pendidikan. Oke, ini saya mulai terlebih dahulu. Nah, kita mulai dari apa itu analisis korelasi. Mungkin teman-teman sudah banyak yang mendengar analisis korelasi, tetapi mungkin belum secara detail atau memahami apa itu gunanya analisis korelasi. Apakah teknik analisis yang hanya sekedar mencari hubungan atau yang seperti apa? Nah, sekarang kita coba lihat terlebih dahulu. Oke, analisis korelasi ini adalah suatu analisis statistik, metode analisis data kuantitatif untuk mencari tahu ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi memang analisis korelasi ini itu analisis statistik yang digunakan dalam metode penelitian kuantitatif, dan tujuannya digunakan untuk mencari tahu ada atau tidaknya suatu hubungan antara dua variabel atau bisa lebih. Nah, mungkin kita bisa melihat contoh kasusnya secara langsung saja supaya teman-teman bisa memahami maksud dari pengertian ini itu seperti apa. Misalnya, contoh yang kita menggunakan analisis korelasi dalam dunia pendidikan, kita mencari hubungan antara motivasi belajar dan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Ada tidak hubungan antara tingkat motivasi belajar seorang siswa dengan tingkat kemampuan pemecahan masalah matematis siswa? Kita akan mencari hubungannya ada atau tidak. Nah, ini bisa kita menggunakan teknik analisis korelasi. Kemudian contoh lagi, tingkat hubungan kemandirian belajar dan prestasi belajar siswa. Ada contoh yang lain, tingkat kecemasan dan hasil belajar siswa. Jadi memang pada intinya teknik analisis korelasi ini digunakan untuk mencari tahu ada atau tidaknya hubungan dari dua variabel atau lebih, sehingga dua variabel ini yang memang bisa kita ukur. Tuh, kemudian, nah, bagaimana sekarang ke pertanyaan berikutnya? Bagaimana cara mengetahui ada tidaknya korelasi atau hubungan antara variabel tersebut, antar dua variabel tersebut atau lebih? Nah, di sini karena tadi memang dalam PPT saya itu nanti fokusnya lebih ke gambaran umum dan penggunaan SPSS. Jadi untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih dilakukan dengan melihat diagram pencarnya atau scatter plot. Jadi nanti kita bisa melihat antara dua variabel tersebut punya hubungan atau tidak, bagaimana hubungannya. Nah, ini bisa kita lihat dari scatter plot atau dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel yang akan dicari hubungannya. Jadi bisa kita melihat dari scatter plot dari dua variabel tersebut, kemudian kita bisa menghitung koefisien korelasi antar variabel yang akan kita cari hubungannya. Nah, ini beberapa contoh gambar dari scatter plot dari dua variabel yang akan kita cari
hubungan atau ada hubungan atau tidaknya. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan arah korelasi, kemudian menunjukkan kekuatan korelasi. Jika scatter plotnya kurang lebih arahnya condong ke arah kanan seperti ini, berarti korelasinya itu positif. Dan kalau scatter plotnya datanya condong ke arah kiri seperti ini, maka korelasi atau hubungannya itu negatif. Jika plot datanya digambarkan seperti ini dari data scatter plot, maka diketahui bahwa dua variabel tersebut tidak memiliki korelasi atau tidak memiliki hubungan. Dan jika plot datanya digambarkan oleh scatter plot seperti ini, berarti artinya itu tidak ada korelasi juga. Nah, jadi kalau ada beberapa plot data yang tergambarkan oleh scatter plot dua seperti ini, horizontal dan vertikal, itu artinya tidak ada korelasi. Nah, kemudian kekuatan korelasi. Kalau plot datanya ini dalam satu garis lurus, nah ini kan kurang lebih datanya membentuk suatu garis lurus, dan arahnya condong ke kanan. Berarti korelasinya positif dan hubungannya itu kuat. Nah, kalau plot datanya itu condong ke kanan, kan berarti tadi positif. Tetapi di sini memencar, tidak membentuk suatu garis lurus. Berarti ini korelasi positif tapi lemah, hubungannya lemah. Dan begitu sebaliknya untuk gambar yang ini. Oke. Nah, sekarang mungkin tadi saya memunculkan kalimat atau kata koefisien korelasi, simbolnya itu R. Apa itu koefisien korelasi? Koefisien korelasi itu adalah sebuah angka atau ukuran yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif, tadi saya sudah menyinggungnya ya, atau negatif. Kalau R-nya, nilai R-nya itu positif, berarti hubungannya positif. Kalau kita melihat dari koefisien korelasi. Jadi kalau kita melihat dari scatter plot, kalau yang positif kan condong ke kanan. Nah, kalau kita melihat dari koefisien korelasi, R positif, nilai R-nya positif itu berarti hubungannya positif. Berarti hubungannya negatif. Sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi. Maksudnya seperti apa? Sekarang kita lihat nilai koefisien korelasi itu terletak antara negatif 1 sampai 1. Berarti kalau R-nya itu mendekati 1, hubungannya kan positif dan dia kuat hubungannya, korelasinya kuat. Tapi kalau mendekati ke arah negatif 1, berarti kan korelasinya negatif dan semakin kuat, semakin lemah hubungannya. Oke. Tetapi kuat untuk hubungan yang bukan lemah ya Mbak, maaf. Kalau ke arah R negatif, kalau R-nya itu menuju ke negatif 1, hubungannya kan memang negatif, tetapi menuju ke kuat. Jadi yang negatif tetapi yang kuat. Gitu. Oke. Jadi jika nilai R-nya sama dengan 0, maka variabelnya tidak memiliki hubungan. Oke. Jadi koefisien korelasi itu ya antara negatif 1 dan 1. Tidak mungkin lebih dalam interval tersebut. Semakin besar nilai absolut koefisien korelasinya, akan semakin kuat hubungannya. Sedangkan semakin koefisien korelasinya mendekati 0, semakin lemah kekuatan hubungannya. Jadi saya bilang, kalau menuju 1 itu semakin kuat, kalau menuju negatif 1 itu juga semakin kuat. Tapi kalau positif, tadi kan hubungannya positif. Kalau yang negatif, hubungan dari dua variabel tersebut adalah negatif. Nah, sekarang kita mungkin memunculkan pertanyaan lagi. Apa itu korelasi positif dan apa itu korelasi negatif? Sudah kita omongkan tadi ya. Nah, korelasi positif itu maksudnya hubungan dua variabel atau lebih dikatakan hubungan positif bila nilai suatu variabel ditingkatkan, maka akan meningkatkan variabel yang lain. Jadi kalau tadi contohnya hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar siswa, misalnya ya, semakin tinggi motivasi belajar seorang siswa, maka hasil belajarnya pun akan semakin tinggi. Maka itu dikatakan korelasi positif. Nah, sebaliknya untuk korelasi negatif, apabila ada satu variabel yang ditingkatkan, maka variabel yang lain itu akan turun. Contohnya, saat mungkin kita mencari hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar siswa, ternyata ditemukan hubungan
korelasinya adalah negatif. Berarti maksudnya seperti ini. Apabila motivasi belajar siswa itu semakin tinggi, ternyata hasil data kita, hasil penelitian kita, hasil belajarnya kok semakin rendah. Jadi ada yang berlawanan gitu. Jadi ada satu variabel yang ditingkatkan, ternyata variabel yang lain nilainya itu semakin turun, itu negatif. Ya, memang berbalikan dengan hubungan positif atau korelasi positif. Nah, di sini, ini kita masuk ke beberapa jenis teknik analisis korelasi yang digunakan. Nah, ada beberapa macam atau tingkatan data yang kita miliki dalam suatu penelitian kuantitatif. Ada data yang kita peroleh bentuknya nominal, ada yang bentuknya ordinal, dan ada yang bentuknya interval dan rasio. Kalau nominal itu data yang biasanya diberikan suatu label. Kayak misalnya data laki-laki dikasih kode 1, perempuan dikasih 2, kode 2, misalnya seperti itu. Jenis kelamin ya contohnya ya. Nah, ini termasuk data nominal. Kalau kita memiliki data bentuk nominal, berarti teknik analisis korelasi yang kita gunakan itu koefisien kontingensi namanya. Nah, sekarang kalau datanya ordinal, itu suatu data variabel yang memiliki tingkatan tertentu. Misalnya gini, untuk SD maka nanti nilainya 1, tingkat SMP nilainya 2, tingkat SMA nilainya 3, dan seterusnya. Itu kan berjenjang datanya. Nah, itu termasuk data ordinal. Teknik korelasi yang digunakan bisa Spearman rank atau yang kedua Kendall-Tau ini. Nah, ini yang paling sering digunakan dalam dunia pendidikan, terutama di PNSD. Di UMK ini datanya berbentuk interval dan rasio. Seperti nilai tadi, misalnya nilai matematis siswa, nilai IPA, dan lain sebagainya. Yang memang punya jarak tertentu. Oke. Di sini bisa menggunakan teknik yang pertama, kedua, dan ketiga, Pearson product moment, korelasi ganda, korelasi parsial. Namun di dalam SPSS yang tersedia teknik korelasi yang dapat kita gunakan itu hanya yang ini, Spearman rank, Kendall-Tau, dan Pearson product moment. Nah, ini yang saya blok di sini. Lalu bagaimana dengan yang lain? Itu memang bisa kita cari, tetapi memang salah satunya menggunakan perhitungan secara manual. 3 ini pun bisa kita gunakan perhitungan secara manual untuk mencari atau menggunakan teknik tersebut dengan 3 ini. Cuma tadi saya bilang, saya di sini nanti akan fokus ke penggunaan SPSS-nya. Nah, jika data berdistribusi normal, maka teknik korelasi yang digunakan adalah Pearson product moment. Macam koefisien korelasi yang digunakan pada SPSS adalah, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Proses saya berbeda ya teman-teman ya. Ya, sudah. Nah, sekarang kita coba melakukan contoh kasus dan kita praktekkan atau kita cari tahu apakah ada hubungan dari dua variabel tersebut. Nah, saya di sini mengambil suatu kasus ingin melihat apakah ada korelasi yang signifikan antara tingkat kecemasan matematis siswa dengan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Tingkat kecemasan matematis siswa ini kita anggap sebagai variabel X. Kita misalkan sebagai variabel X, dan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa ini kita anggap sebagai variabel Y. Nah, sehingga di sini ada suatu data, ada siswa A sampai siswa J di sini. Untuk tingkat kecemasan matematis siswa yang nilainya 45, ternyata hasil belajarnya ini. Untuk siswa B, untuk variabel X-nya juga 35,
variabel Y-nya ini, dan seterusnya. Nah, sekarang kita perlu memiliki suatu hipotesis untuk membuktikan apakah dua variabel tersebut memang ada hubungan atau tidaknya. Hipotesis awalnya yaitu tidak ada hubungan atau korelasi antara dua variabel. Hipotesis alternatifnya ada hubungan atau korelasi antara dua variabel tersebut. Nah, taraf signifikan yang kita gunakan adalah alfa 5% dan kriterianya jika nilai signifikan itu nanti lebih dari taraf signifikannya atau alfa, maka nanti H0 diterima. Dan jika nilai signifikannya kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, sekarang coba kita, ini kan hasil outputnya ya. Ini hasil outputnya. Coba sekarang saya coba praktekkan menggunakan aplikasi SPSS. Dan di sini tak ada dua data. Tadi kan saya bilang untuk bisa kita mencari tahu hubungan, ada hubungan atau tidaknya dua variabel tersebut, bisa menggunakan dua alternatif. Kita bisa melihat dari scatter plotnya, kita bisa mencari koefisien korelasinya dengan bantuan SPSS. Ini nanti bisa kita lihat. Nah, ini kalau contoh scatter plotnya di sini, coba jadi Mbak Mawar tadi mungkin dari penjelasan yang saya jelaskan, kalau Mbak Mawar lihat di sini scatter plotnya kurang lebih seperti apa? Condong kemana dulu deh? Condong ke kanan. Berarti dari scatter plotnya kita bisa menyimpulkan hubungan dua variabel tersebut positif. Berarti jika variabel pertama kita tingkatkan nilainya semakin tinggi, nilai dari variabel pertama otomatis akan semakin baik. Ya, semakin tinggi pula di variabel yang lainnya. Nah, kemudian kalau Mbak Mawar lihat di sini kira-kira kuat atau lemahnya hubungan dua variabel tersebut bagaimana? Plot datanya bagaimana? Ini berpecah atau membentuk suatu garis lurus? Ada yang berpecah sih ya Bu. Tapi dominannya lurus. Membentuk suatu garis lurus. Nah, di sini bisa kita simpulkan itu memang hubungan dua variabel tersebut kuat. Kalau kita melihat dari scatter plotnya. Namun secara detailnya ini kita bisa melihat dari outputnya yang benar-benar bisa menjelaskan berapa koefisien korelasinya dan apakah memang memiliki hubungan positif atau negatif dari dua variabel tersebut. Nah, ini dari di sini kita lihat dulu nilai signifikannya itu yang mana. Ini yang saya lingkari ini 0,00 ini ya. Sehingga di sini tadi kriterianya apabila nilai signifikannya lebih dari 0 maka H0-nya diterima. Apabila kurang dari alfa maka H0-nya ditolak. Tadi nilai signifikannya berapa Mbak Mawar ya? 0,00 kan, berarti lebih dari 0,05 atau kurang dari 0,05? Kurang dari kan. Sehingga karena di sini nilai signifikannya kurang dari alfa, maka H0-nya kan ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti yang kita terima adalah H1 atau hipotesis alternatifnya. Maka di sini bisa kita simpulkan ada hubungan korelasi antara dua variabel tersebut. Nah, sekarang kita lihat hubungannya itu kuat atau lemah. Ya kan? Kan kita sudah tahu nih kalau dua variabel tersebut memiliki hubungan, ada hubungan. Hubungannya bagaimana? Kuat atau lemah gitu. Nah, sekarang kita lihat dari tabel ini. Oh, nggak kelihatan ya, sebentar. Oh, kelihatan ya. Dari Pearson correlation disimpulkan bahwa dua. Oke, dari Pearson correlation yang ini. Nah, ini ya. Di sini nilai, maksudnya ini ada nilai koefisien korelasinya di sini 1. Yang ini juga 0,9. Oh maaf, nah ini berarti KPM. Yang di sini 1. Ini sama 0,976 mendekati 1. Sehingga di sini tadi kalau koefisien korelasinya positif, hubungannya kan positif. Dan kalau mendekati angka 1, karena tadi positif kan berarti yang positif ya, bukan yang mendekati negatif 1 ya. Kalau mendekati angka 1 berarti hubungannya adalah kuat kan ya. Berarti dari sini, dari output ini bisa kita simpulkan yang pertama, dua variabel tersebut itu memiliki hubungan
kemudian dari Pearson correlation-nya hubungannya itu positif dan hubungannya kuat dari dua variabel tersebut. Mungkin ini saya tunjukkan sedikit bagaimana pengoperasian cara mencari scatter plot dan tadi menentukan output dari koefisien korelasi menggunakan SPSS. Oke, teman-teman yang pertama kan memasukkan data. Ini saya buka aplikasi SPSS. Oke, sudah saya buka. Kemudian ini saya masukkan datanya. Ini variabel view-nya itu sudah saya ganti. Untuk kolom yang pertama itu saya beri nama kecemasan, karena tadi kan variabel yang pertama itu kecepatan matematis. Untuk kolom yang kedua itu saya kasih nama KPM, karena tadi variabel yang kedua itu kemampuan pemecahan masalah matematis. Saya kembali ke data view di sini. Semua data 10 anak atau 10 siswa yang nanti saya punya untuk variabel kecemasan saya masukkan di sini. Kemudian untuk variabel kemampuan pemecahan masalah matematis saya masukkan di sini. Oke. Ini bisa misalnya desimalnya mau saya buat bulat saja, desimalnya saya hilangkan. Jadi saya buat 0. Biar teman-teman tidak bingung. Oke. Nah, di sini juga angkanya menyesuaikan, desimalnya hilang sehingga menjadi bulat tanpa desimal. Kemudian langkah untuk menentukan scatter plot. SPSS-mu belum bisa screen. Oh iya, ternyata SPSS saya belum share screen ya. Maaf, oke, saya share screen SPSS-nya dulu. Ya. Oh ya, sudah. Maaf ya teman-teman. Tadi saya ternyata belum sadar kalau SPSS yang saya sharekan ke teman-teman itu belum saya share screen. Oke, saya ulangi lagi di sini ya. Jadi saya memasukkan semua data yang saya punya, data terkait, tadi kan ada data 10 anak ya Mbak, 10 anak siswa, ada data variabel X-nya, dan ada data variabel Y. Variabel X tadi kecemasan, dan variabel Y tadi kemampuan pemecahan masalah. Nah, untuk data variabel X tingkat kecemasan saya masukkan di kolom pertama. Untuk data variabel yang kedua saya masukkan di kolom kedua. Itu. Nah, di sini saya ganti namanya biar saya mempermudah nanti membaca output SPSS-nya. Kolom yang pertama ini saya ganti kecemasan, tinggal diketik saja kecemasan. Tinggal diketik saja. Kemudian kolom yang kedua ini saya ganti KPM, tinggal diketik saja. Oke, bisa saya contohkan. Ini tinggal diketik saja, terus enter saja. Kemudian tadi awalnya datanya kan jadi desimalnya kalau dari data awal SPSS itu desimalnya itu 2, sehingga tampilan data view-nya kan seperti ini. Ada 2 ini kan, 2 desimal. Nah, ini supaya mungkin teman-teman tidak bingung, ini saya buat 0 desimalnya. Sehingga saya bisa melihat data view-nya lagi, datanya seperti ini, seperti sama persis yang saya pakai di PowerPoint. Nah, ini datanya sudah saya masukkan di SPSS, kemudian saya akan menunjukkan scatter plot-nya. Oke, langkah yang pertama saya pilih graph, kemudian saya pilih legacy dialogs, kemudian saya pilih scatter ini. Sudah, terus saya pilih yang ini, simple scatter saja. Oke, kemudian define. Ini saya, nah awalnya ini kan saya sudah lakukan proses SPSS-nya. Awalnya kan ini datanya, biar teman-teman tidak bingung. Awalnya seperti ini nanti. Variabel kecemasan KPM tertulis di sebelah kiri sini. Maka nanti saya masukkan, tadi yang kecemasan saya anggap sebagai X. Yang KPM kan sebagai variabel Y, maka saya masukkan sesuai dengan tadi, kemudian tinggal oke saja. Nah, ini muncul scatter plot-nya kurang lebih seperti ini, sama yang tadi saya tampilkan di PPT. Oke. Tadi saya tinggal ngopas saja ini, kemudian saya masukkan di PPT. Kemudian yang untuk proses mencari koefisien korelasi tadi, kita pilih sama, kita masukkan datanya masih seperti ini, kemudian kita berbeda
formulanya berbeda atau langkahnya berbeda untuk mencari scatter plot, tapi sangat mudah sekali. Kita pilih analyze, kemudian kita pilih korelasi, kita pilih variab, kemudian kita masukkan di sini variabel-variabelnya dimasukkan. Nah, karena tadi ini datanya, nah sebelum melakukan analisis korelasi, memang sebenarnya ada uji prasyarat terlebih dahulu. Kita mencari tahu apakah datanya ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, saya anggap ini datanya itu sudah berdistribusi normal. Sehingga di sini saya memilih yang Pearson. Oke. Kemudian klik OK. Nah, ini muncul outputnya. Ini tadi sama seperti yang saya share di PPT. Saya kupas saja ini. Oh, di layarnya kok belum muncul ya? Iya ya, berbeda ya. Tapi waktu saya tadi menjelaskan proses analyze dan kawan-kawan, kelihatan Enggak muncul yang seperti di PPT. Enggak muncul yang seperti di PPT. Oh, oke, kenapa ini ya? Jadi start di sini aja. Start hanya yang di tampilan ini saja ya. Yang share screen. Coba saya Share yang screen. coba ya, saya itu lagi. Masih belum ya, masih belum terlihat. Oh, ini sudah. Oke. Coba saya, berarti tadi waktu proses analis dan kawan-kawan nggak kelihatan ya, Mbak ya? Oke, deh, nggak apa-apa, saya ulangi lagi. Oke, ini ya, saya ulangi lagi, berarti tadi yang sampai saya memasukkan di data ini kelihatan ya, Mbak ya? Sudah kelihatan. Mungkin saya mulai dari yang memunculkan scatter plot. Oke, memunculkan scatter plot itu berarti bisa kita pilih graph, kemudian legalistic dialogs, kemudian kita pilih scatter. Nah, kemudian saya pilih yang simple scatter, kemudian saya define, saya masuk awalnya itu datanya kan seperti ini. Saya keluarkan dulu. Saya keluarkan. Awalnya datanya seperti ini, ya. Data kecemasan, data KPM itu di sebelah kiri. Kemudian saya masukkan masing-masing sesuai variabel yang saya tentukan. Kecemasan di X, kemudian KPM di Y. Nah, kemudian saya oke. Sudah muncul, masih proses itu. Proses di layar dengan yang di laptop saya itu ada jedanya. Nah, ini muncul ya. Ini tadi kan gambar yang tadi saya tampilkan di PPT. Sama persis. Tadi saya tinggal copy, kemudian saya paste di PPT. Jadi gambar diagram ini. Kemudian tadi yang proses analisis korelasinya. Masih proses di sini. Nah, ini tadi saya pilih analyze, datanya kan masih sama seperti tadi, Mbak. Masih sama. Kita pilih analyze, kemudian kita pilih korelasi. Kemudian ini kan kita masukkan semua datanya. Nah, awalnya kan seperti ini, saya keluarkan dulu. Awalnya data kecemasan dan KPM di sebelah kiri. Saya masukkan semua ke variabel data KPM, data kecemasan. Kemudian saya pilih yang Pearson. Tadi kan saya bilang saya anggap ini datanya sudah berdistribusi normal sebagai uji prasyarat. Kemudian saya pilih OK. Oke, ini masih ya muncul ya. Nah, ini tadi tabel yang saya copy dan saya paste di PPT seperti yang tadi sebelumnya saya tampilkan ke teman-teman.
itu saja, cukup sekian dari saya. Mungkin kita bisa membuat ringkasan Mbak, apa yang sudah kita dapatkan dari materi yang telah kita diskusikan bersama tadi. Mungkin supaya saya tahu apakah penjelasan saya itu bisa dipahami atau tidak, dari Mbak Mawar yang mungkin bisa membuat kesimpulannya. Apa yang bisa kamu dapatkan taktik generasi itu apa, kemudian tadi ada koefisien korelasi, ada hubungan positif negatif, ada kuat lemah hubungannya. Oke, Mbak. Ya, yang pertama mungkin dari kayak isi variabel tersebut ya Bu ya. Hubungannya itu seperti apa. Nah, terus kan tadi Ibu juga menampilkan suatu aplikasi. Nah, itu sangat-sangat membantu. Apalagi kan kalau kita mau analisis sendiri mungkin agak kesulitan ya ini. Ya, betul. Nah, terus tadi di aplikasi tersebut juga langsung muncul diagramnya atau bentuknya, jadi lebih mudah dipahami. Tapi kalau misalnya memang untuk materi ini, jujur ini baru pertama kali, jadi ilmu baru banget buat saya. Dan sangat luar biasa. Ya, tadi saya sebenarnya sudah menyampaikan sebenarnya mencari kita melihat ada tidaknya hubungan dari dua variabel itu tidak bisa dilakukan perhitungan secara manual. Tadi saya bilang di awal, nanti akan saya memfokuskan menggunakan aplikasi SPSS untuk melihat dua variabel tersebut punya hubungan atau tidaknya. Nah, kalau pakai perhitungan manual mungkin nanti kita di sini lama ada perhitungannya dan sebagainya. Saya di sini saya mencoba untuk menjelaskan teknik analisis korelasi dengan bantuan SPSS. Mungkin nanti di lain kesempatan di perkuliahan yang secara tatap muka dosen-dosen dari statistika bisa menjelaskan perhitungan secara manualnya, silahkan monggo. Nah, mungkin kalau kita simpulkan bersama-sama, yang pertama dari teknik analisis korelasi itu apa? Teknik tersebut kan memang suatu metode teknik dalam penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mencari tahu ada atau tidaknya suatu hubungan. Nah, dari dua variabel atau lebih. Nah, hubungan dua variabel atau lebih ini dan bisa kita lihat memiliki hubungan yang positif atau yang negatif. Kalau yang positif itu artinya saat satu variabel itu semakin tinggi nilainya, maka variabel yang lain juga akan semakin tinggi pula searah. Sedangkan kalau hubungan yang negatif berbalikan, yang satu tinggi, yang satu semakin rendah. Nah, jadi kita belajar juga hubungannya itu ada yang kuat, ada yang lemah. Karena di sini koefisien korelasi itu intervalnya antara negatif 1 dengan 1, maka di sini bisa kita lihat kalau yang positif kan koefisien korelasinya positif. Berarti kalau yang negatif koefisien korelasinya negatif. Semakin menuju ke angka 1, maka nanti hubungan yang positif itu semakin kuat. Tapi kalau semakin mendekat ke angka negatif 1, hubungannya kan negatif. Karena negatif juga semakin kuat gitu. Jadi semakin tinggi nilai variabel yang pertama, kalau yang kuat tadi berarti semakin rendah pula untuk yang variabel yang kedua apabila hubungannya negatif dan hubungannya kuat. Kemudian tadi ada beberapa teknik untuk melihat ada tidak hubungan dari dua variabel tersebut dan hubungannya bagaimana. Tadi kan bisa pakai secara manual, perhitungan manual, bisa berbantuan SPSS. Nah, dengan berbantuan SPSS, kita bisa melihat dari scatter plot-nya, kemudian kita bisa melakukan langsung analisis korelasi, melihat dari output-nya. Kalau dari scatter plot, kita cukup melihat condongnya plot datanya kemana, dengan bentuk garis lurus atau tidak. Nah, gitu. Kemudian kalau dari yang kedua, teknik yang kedua, melihat output SPSS-nya, kita punya kriteria yang ini tadi. Kriteria, ini kan kriteria. Kalau nilai signifikannya lebih dari alfa, maka nanti tidak ada hubungan korelasi kan ditolak dan sebaliknya. Dan untuk melihat hubungannya itu kuat atau lemah, bisa kita lihat dari koefisiennya apakah mendekati 1 atau mendekati angka 0 gitu. Kalau semakin mendekati angka 1 kan semakin kuat. Kalau mendekati angka 0 berarti hubungannya semakin lemah. Kurang lebih seperti itu dari saya. Semoga penjelasan dari saya ini bermanfaat bagi teman-teman, bagi SD,
untuk yang semester 4, semester 6, ataupun mungkin yang ini sedang skripsi menggunakan teknik analisis korelasi bisa membantu. Mungkin teman-teman yang sudah melakukan proses skripsi ini juga bertanya-tanya, saya juga mencari suatu hubungan dalam dua variabel, tapi kok nggak pakai yang korelasi ya? Saya pakainya ada yang regresi. Mungkin ada yang mendengar seperti itu regresi. Oke, itu juga regresi juga bisa digunakan untuk mencari hubungan dua variabel, tapi lebih ke arah pengaruh, ada pengaruh ketiganya kan sama seperti hubungan. Nah itu mungkin nanti dibahas di lain kesempatan di dalam podcast ini, di series penelitian kuantitatif ini. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian kita diskusi belajar bersama ini ya Mbak, kita diskusi dan belajar bersama. Tadi saya dapat pesan dari panitia atau pengelola podcast, silahkan teman-teman yang mau bertanya, dan untuk tiga penanya pertama ya, itu nanti akan mendapatkan hadiah dari pengelola podcast atau studi wacana ini. Monggo teman-teman yang mungkin yang ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Saya akhiri dengan salam ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bu, ada yang mau saya tanyakan mengenai tadi ada aplikasi SPSS ya Bu ya. Nah aplikasi tersebut hanya bisa diakses lewat laptop saja atau bisa diakses lewat smartphone juga ya Bu? Sementara ini saya baru menemukan atau saya juga pribadi baru menggunakan aplikasi SPSS lewat laptop. Kalau lewat HP kok saya belum tahu ya Mbak ya. Saya belum tahu bisa atau tidak dan memang belum pernah mencoba. Mungkin kalau secara IT seperti itu bisa nggak di HP, bisa nggak di selain laptop, itu saya kurang memahami. Cuma kalau di laptop sendiri itu kan SPSS ada jenisnya, ada yang SPSS 16, ada yang 21, 22. Itu tinggal disesuaikan dengan speed laptopnya saja. Gitu. Tapi kalau di HP kok saya belum tahu ya Mbak ya. Juga mungkin nggak apa-apa kalau misalnya saya kok pengen mencoba belajar tapi pengen lewat HP biar sambil tiduran, itu bisa nggak? Coba deh dicari-cari referensi, bisa enggak gitu ya. Kan kayak kalau mungkin mendelay atau OF itu kan nggak bisa ya kalau dari HP hanya khusus untuk laptop saja. Tapi kelihatannya kok memang tidak bisa ya Mbak ya, itu kelihatannya. Tapi saya ya memang belum pernah mencoba untuk atau melihat ada yang pernah menggunakan di HP. Tapi juga nanti nggak apa-apa, kita kan misalnya Mbak Mawar memang kepikiran pengen coba cari-cari tahu searching saja, coba bisa tidak. Ada pertanyaan atau tidak ya? Monggo teman-teman. Diharapkan memanfaatkan kesempatan. Ya, ini tadi saya dapat info dari pengelola podcast. Kalau ada yang bertanya, 3 penanya pertama itu nanti mendapatkan hadiah. Ini ada yang tanya nih, Mbak Tia Bu, saya bertanya, saya install SPSS tidak bisa dipakai. Apa harus ada ketentuan tertentu? Yang tanya suruh on cam. Apa? Yang nanya suruh on cam. Oh, oke, yang tanya mungkin bisa on cam kamera. Raise hand terlebih dahulu nanti ya. Kalau ini sih pertanyaan lebih ke SPSS-nya, aplikasinya saya tidak bisa diinstal. Apakah ada ketentuan tertentu, Bu? Nah, setahu saya memang SPSS itu kan ada, tadi saya bilang Mbak Mawar, ada beberapa tipenya. Ada yang SPSS 16, ada yang 20, ada yang 21. Kalau saya ini kebetulan yang 21 atau 22 ya, saya kok lupa. Ini saya yang 20, karena memang saya sesuaikan dengan speed laptopnya. Nah, mungkin untuk Mbak, siapa tadi yang nanya? Mbak Tia kalau misalnya SPSS-nya kok tidak bisa digunakan, coba cari lebih tahu speed laptopnya itu berapa, terus sesuaikan atau install SPSS yang memang disesuaikan dengan speed laptop Mbak Tia gitu.
Nanti pengaruh nggak Bu antara tipe yang 20, 16 dan lain sebagainya? Tidak berpengaruh sama sekali. Sama saja nanti outputnya dan lain sebagainya, prosesnya juga sama. Mungkin karena nggak bisa tadi stick laptopnya. Ya, atau mungkin teman-teman yang sudah bisa minta deh masternya ke teman-teman gitu. Kalau misalnya kesulitan untuk menginstal, mendownload sendiri. Ya, ada pertanyaan? Datanya tidak ada ya, Mbak ya? Sayang sekali ya. Padahal ada hadiahnya. Jarang-jarang. Semoga teman-teman silahkan raise hand dan bertanya. Oke, baik Bu, izin bertanya. Jadi ini kan tadi podcastnya mengenai teknik analisis korelasi dalam penelitian kuantitatif, nggih? Ya. Ya, pertanyaan saya itu apa kelebihan sama kekurangan dari teknik ini, Bu? Teknik analisis korelasi dalam penelitian ini, kuantitatif ini. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab saja ya. Ya, Mbak Mailina, sebenarnya kalau kita bertanya masalah kelebihan dan kekurangan itu tidak, kalau untuk ini, untuk satu penelitian tidak kelebihan, tidak. Kita melihat apa yang akan kita lakukan. Penelitian kita itu mengukur apa? Melihat dari hipotesis penelitian yang kita pilih atau dugaan, ya memang penelitian kita mengambil tema apa. Misalnya kalau kita ingin mencari tahu hubungan, ada tidaknya hubungan antara dua variabel, maka teknik analisis yang kita gunakan yang paling tepat adalah uji korelasi. Gitu. Tapi kalau kita ingin melihat ada tidak peningkatan antara yang paling sering saya lihat itu di PGSD, peningkatan hasil pretest ke post-test setelah menggunakan media pembelajaran ini atau setelah menerapkan metode pembelajaran ini, apakah itu bisa menggunakan teknik analisis korelasi? Ya tidak. Jadi sesuaikan dengan sesuai dengan hipotesis yang kita punya dalam penelitian kuantitatif kita. Kalau memang kita melihat kita ingin mencari tahu hubungan antara dua variabel atau lebih, ya analisis yang kita gunakan paling tepat adalah teknik analisis korelasi. Tetapi bisa juga ada yang regresi itu juga mencari hubungan, tetapi lebih ke pengaruh. Jadi lebih regresi itu condongnya lebih ke pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Tetapi juga perlu kita lihat ada nggak hubungannya dulu. Kita uji linearitas terlebih dahulu. Kita cari benar-benar ada hubungan atau tidak. Kalau sudah ada hubungan, barulah kita cari regresinya atau pengaruhnya. Itu juga. Tapi kan di sini saya fokusnya ke korelasi terlebih dahulu. Mungkin nanti di lain kesempatan kita belajar bersama, berdiskusi bersama terkait dengan uji regresi. Gitu. Jadi jawaban dari saya Mbak Melina. Mungkin kalau pertanyaannya ke kelebihan kekurangan itu tepat, karena kan memang ini kita melihat dari tema atau topik penelitian kita terlebih dahulu, seperti yang saya contohkan tadi. Kalau kita memang penelitian kita ingin mencari hubungan antara dua variabel atau lebih tadi, maka teknik yang kita bisa gunakan salah satunya adalah korelasi. Tapi kalau misalnya kita mencari peningkatan, ada nggak peningkatan antara hasil pretest dan post-test setelah menerapkan model pembelajaran PBL atau setelah menggunakan media pembelajaran ini, ya bukan analisis korelasi yang kita gunakan, nanti berbeda lagi teknik yang kita gunakan. Itu dari jawaban dari saya, Mbak Melina. Ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak Melina? Bisa dipahami? Baik Bu, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Ada yang tanya ini, aplikasi SPSS itu berbayar? Berbayar, Bu? Tidak berbayar. Kalau sebenarnya kalau masalah yang ke IT-nya itu saya tidak memahami sekali, tetapi selama ini itu ya saya install juga bisa-bisa saja. Saya download dari internet juga bisa-bisa saja. Kok ini saya lupa ya sebentar.
Jadi tidak berbayar, free. Insya Allah itu sebenarnya. Malah fokus ke aplikasinya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Mbak Mawar itu gabung Zoom nggak? Soalnya ini saya kebetulan kok Zoom saya keluar, jadi saya tidak bisa membaca yang di chat-chatnya itu. Karena teman-teman yang nulis di kolom chat lebih raise hand saja. Iya, mungkin bisa raise hand, kemudian bisa bertanya langsung biar saya juga melihat, oh ini yang bertanya wajahnya ini, gitu. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Terima kasih loh Bu Fitri ya. Siapa itu tadi yang jawab ya? Tadi yang bertanya mungkin sudah share nomor WA-nya di chat biar nanti dicatat oleh teman-teman pengelola podcast. Sudah ada belum, Mbak? Saya juga kurang paham tadi Mbak Leni itu kelas berapa, semester berapa kok saya tadi nggak tanya ya. Sudah Bu barusan. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada ya kita akhiri. Sudah tidak ada kelihatannya ya? Atau ada? Tadi sudah. Monggo teman-teman, mumpung belum diakhiri, silakan raise hand dan nyalakan mic-nya. Sudah tidak ada yang bertanya? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita akhiri ya Mbak ya. Diskusi kita kali ini. Semoga ya tadi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf juga apabila saya keliru dalam bertutur kata dalam menyampaikan materi ini. Saya kembalikan lagi ke Mbak Mawar selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri atas ilmu yang Masya Allah sangat bermanfaat ini. Baik, teman-teman, jika sudah tidak ada yang bertanya, kita akhiri saja ya podcast pada kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Mawar Sianingsih undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.